Hai, sorry tadi proses rekoneksi kembali, jadi sempat terkick out sebentar. Gak apa, kita akan masuk lagi dan sambil menunggu Ibu Retno hari ini. Tadi kita sudah sampai di bahasa kasih ya, bahasa cinta. Tadi kita sudah ngobrolin sampai pertanyaannya tadi di pemberian ya, gift. Oke, sambil menunggu. Oke, kalau tadi kan kita sudah membicarakan tentang iya Putri lagi seru-serunya memberikan kue tart. Nanti kita akan sambung lagi. Tadi kita juga sudah membahas banyak hal tentang bahasa kasih, dan sekarang kita akan menunggu Ibu Retno untuk melanjutkan kembali. Ini lagi seru-seru. Keluar. Kita akan sambil nunggu ya. Halo Bu Retno. Halo. Ya, tadi tiba-tiba cet. Iya, tiba-tiba putus ya. Tadi lagi seru-serunya katanya Bu, kata Putri tadi lagi ngobrolin Iya. Flat Heart gitu. Jadi tadi ternyata ada bahasa kasih yang tidak hanya dengan ucapan aja, tapi juga dengan pemberian gitu ya Bu. Iya. Jadi sesuatu yang Halo. Iya Ibu. Halo. Halo. Ya. Iya, suara saya kedengeran? Dengaran Ibu. Oh, kedengeran. Oke. Ya, jadi biasanya memang tadi contoh yang paling gampang karena terus gitu ya, kue tart melulu bahkan dari toko yang sama gitu ya. Dari toko yang sama, tahu memang istrinya penyuka warna pink tapi terus gitu ya, kue tartnya pink, bentuknya cinta gitu. Jadi orang itu ternyata perlu sesuatu yang berbeda dan mengikuti zaman lah yang seperti itu ya. Jadi termasuk jalan-jalan pun kenapa sih ke tempat itu melulu gitu ya. Emang sih kita dulu pacarannya mulai dari sana, ketemunya di kota itu. Tapi aku pingin dong dapat hadiahnya adalah hadiah yang tentu berbeda gitu. Jadi buatlah Anda juga harus kreatif untuk memberikan satu kejutan. Karena ya tadi ya kan kita juga pingin sesuatu yang baru sehingga kemudian pasangan Anda akan semakin menyayangi, mencintai Anda karena Anda juga nggak kuno gitu ya, tapi ngikuti kondisi zaman gitu. Oke, jadi buat variasi-variasi ya Bu ya. Kejutan-kejutan yang berbeda gitu. Iya. Ini sekarang kita gantian ya. Bang Yuda suaranya kecil, saya suaranya jelas. Wah, di detik-detik terakhir ternyata nggak ada feedback ya. Kayaknya memang tadi harus keluar dulu ya. Oh, oke. Oke. Suara saya bisa terdengar jelas Bu Retno? Iya, oke. Saya sih kedengeran, tapi mungkin agak kecil aja, Bang. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi kalau bicara tentang bahasa kasih ini setiap orang ternyata beda-beda ya, Bu. Ada yang ternyata ada dari pemberian juga gift gitu, dan juga ada juga yang tadi bilang ternyata dengan kita memberikan jarak gitu ya, dengan aktivitas kita masing-masing itu memberikan kesan tersendiri, membuat kita rindu juga dengan pasangan, dan itu bisa membangun quality time ya Bu. Iya, kadang-kadang penting kan gitu loh. Masa sih berduaan terus gitu ya, makanya saya bilang buat Anda yang masih pada pacaran ini ya kan terus berduaan terus kan gitu ya. Jadi sekali-sekali bahwa kasih dia gitu ya, kasih dia mungkin bergaul sama temannya, saya juga mungkin bergaul dengan teman saya. Bahkan kalau saya bilang kadang-kadang beberapa pasangan kan kalau bertamasya ya reuni termasuk salah satunya. Masa sih reuni ya kan kemudian
misalnya beda SMA, beda sekolah atau beda perguruan tinggi, ngekor terus pasangannya, kita kan jadinya kan malah jadi obat nyamuk gitu ya, nggak nyambung sama teman-temannya gitu. Jadi quality time itu sangat penting. Jadi kasih pasangan kita privacy itu juga salah satu kita mencintai diri kita dan kita juga mencintai pasangan kita. Karena saling bertoleransi kan gitu ya. Nah, kalau bicara nah ini untuk yang single-single nih. Kalau bicara tentang Ya sih. bahasa kasih, bisa juga kan untuk saudara Bu misalnya. Bukan hanya untuk anak, bukan hanya untuk pasangan, tapi untuk saudara kita itu bisakah kita pentingkah kita untuk memahami bahasa kasih juga Bu? Iya, sama sih saudara juga sama ya sebenarnya hampir hampir siapapun lah, baik mau kita sama teman kita, mau kita sama saudara kita, mau pasangan kita, mereka pun juga perlu sesuatu yang pasti berbeda ya. Jadi membangun tadi 5 bahasa cinta tadi sangat penting untuk siapapun karena kan kita makhluk sosial. Jadi kita punya beberapa hubungan yang pasti berbeda-beda. Ya memang dengan saudara pun kadang-kadang kan juga rasanya juga pingin bersama-sama gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ketemu saudara saya, ya para ipar dia sementara mungkin apa namanya pergi dulu gitu ya, atau mereka nggak apa-apa sih di antara kita, bahkan itu salah satu cara kita untuk bisa saling ngejek antara saudara. Tahu nggak lo dulu tuh bini lo tuh seperti ini misalnya gitu ya, dulu kecilannya dia tuh gini gitu. Jadi itu justru akan membuat satu hubungan yang ya tadi semakin bisa menerima, semakin bisa memahami pasangan kita. Humor itu juga penting ya Bu ya, berarti ya. Iya. Buat kita semakin akrab, quality time gitu ya. Kemudian akhirnya kalau kita bicara tentang bahasa cinta nih untuk teman-teman semua, ini artinya kita bisa memaknai ini untuk universal gitu ya. Kita bisa memaknai untuk diri kita sendiri yang paling penting, kita mencoba mencintai diri sendiri kemudian kita mencoba memahami pasangan kita ataupun orang yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Oke, buat teman-teman masih ada waktu meskipun sudah cukup terbatas gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh banget bertanya. Mungkin sekaligus aku juga mau memberikan sapa-sapa juga buat teman-teman yang sudah join. Thank you. Makasih. Putri, Gita, kemudian ada Nilam Hamidah. Kemudian ada Anin juga ini Bu. Iya, ini ada teman SMA saya juga tuh. Oh. Iya. Yoni namanya ya. Kita biasanya juga sama. Jadi penting untuk tadi reuni, bahasa cinta kita dengan teman-teman kita ya kan. Kayak sekarang kan untung kita masih punya kayak ada WhatsApp, ada Telegram ya. Kita masih jadi bahasa cinta tidak harus semuanya penuh cinta gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah cukup kenal itu kita ejek-ejekan, itu juga bahasa cinta ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa jangan sampai itu tersinggung. Tapi kita juga tahu juga sampai mana batas ejekan maupun ya tadi kita tahu teman kita seperti apa. Jadi kita tahu level ngejeknya dia seperti apa gitu ya. Okay. Humor itu fine aja, free. Iya. Jadi nggak monoton. Iya, jadi kita juga pasti akan ketawa bersama. Jadi memang mencintai diri sendiri itu cara yang paling mudah mencintai orang lain dan kemudian menghangatkan hubungan kita dengan orang lain itu pasti dengan senyum, dengan tawa ya kan. Maupun kalau memang ada yang menyedihkan ya kita bisa cerita yang menyedihkan, tapi biasanya kan ada teman yang kemudian kita bikin untuk tertawa. Jadi mentertawakan diri sendiri itu kadang-kadang juga menyehatkan cinta, menumbuhkan satu yang sehat dalam mental kita. Nggak usah takut deh gitu ya. Mentertawakan diri sendiri itu sehat kok gitu ya. Oke, mungkin kalau sekarang kita lagi mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan, akan ada waktunya nanti kita ngelihat pengalaman yang sekarang satu hal yang lucu ya Bu ya. Iya. Nah itu kalau seseorang mau lebih fleksibel,
ya kan, otot emosinya, ya kan, dirinya ya. Tadi salah satu trik saya adalah, tips saya adalah memang tertawakan diri Anda sendiri gitu ya. Kadang-kadang, aduh nasibku kok seperti ini ya, dan bla bla bla. Tapi sambil ketawa. Dan salah satunya kita boleh pakai cermin untuk apa? Kadang-kadang penting untuk kita berbicara dengan diri kita sendiri, self talk ya kan. Sama mentertawakan diri sendiri juga boleh kok di kaca. Oh ternyata aku udah tua ya, jadi aku perlu untuk beristirahat. Oh oke deh kalau ternyata tugas-tugasku diambil orang lain ya, oke deh ketawa aja gitu bahwa oh aku disuruh istirahat nih gitu. Itu akan membuat kita menjadi lebih rileks dan lebih mencintai diri sendiri kan, karena kita nggak mungkin akan bisa mencintai orang lain kalau Anda tidak mencintai diri Anda sendiri. Kita tidak mungkin mencintai orang lain jika kita tidak mencintai diri sendiri. Iya. Keren banget Bu. Iya Bu, ini sudah masuk ke sesi yang terakhir. Sekaligus saya juga mengumumkan untuk pemenangnya. Tadi sudah ada dari Nilam. Selamat untuk Nilam. Dan juga ada Kak Awi tadi sudah bertanya. Pertanyaan juga keren banget. Jadi untuk Nilam dan juga Kak Awi nanti boleh DM Pratnyagama. Selamat kalian memenangkan voucher 50% untuk menggunakan layanan yang ada di Pratnyagama. Selamat. Dan untuk Ibu Retno nih Bu, terakhir ada pesankah di hari yang spesial ini untuk teman-teman yang menonton IG Live dari Pratnyagama ini? Iya, Anda akan sehat dan kemudian terus bertumbuh menjadi pribadi yang baik adalah ketika lebih banyak mencintai dan tidak menuntut untuk dicintai. Ya, karena memang dengan memberi sebenarnya nanti kita akan semuanya akan balik pada kita berlipat-lipat. Dan kemudian ketika Anda mencintai, Anda sudah memberi perhatian dan sebagainya, jangan dipikirkan untuk kira-kira dia akan balik mencintai saya enggak ya gitu ya. Itu yang sering sekali akan jadi beban. Jadi cintailah, berilah, berbagilah, dan habis itu lupa. Dengan lebih banyak memberi